Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Oke, di sini perampokan telah memasuki hari Minggu setelah pertama kali para perampok menampakkan kaki di dalam gedung pada hari Jumat pagi. Sebelumnya, Berlin dan kawan-kawan telah menjalankan skenario Valencia, di mana skenario tersebut dilakukan untuk menciptakan opini bahwa para perampok gencar melakukan beberapa tembakan. Setelah meminta penjelasan kepada profesor, Rachel akhirnya mengetahui bahwa apa yang terjadi di dalam sana tak seperti apa yang ia khawatirkan. Meski begitu, Rachel tetap mendesak kepada profesor untuk mengirimkan bukti berupa video beserta keterangan dari para sandera bahwa semuanya masih dalam keadaan selamat. Di sela-sela kesibukannya dalam menangani kasus perampokan, Rachel yang kita ketahui memiliki hubungan spesial dengan profesor menyempatkan waktu untuk berbicara dengan teman dekatnya itu. Rachel menyapa dengan sebutan Salpa karena di sini Salpa merupakan nama samaran profesor. Dalam pembicaraan ini, Rachel mengingatkan kepada Salpa mengenai sebuah janji makan malam yang sebelumnya telah direncanakan oleh mereka. Kemudian mereka bersepakat untuk bermakan malam di restoran Hanoi, tempat di mana mereka beberapa kali melakukan pertemuan. Selang beberapa waktu kemudian, video yang sebelumnya diminta oleh Rachel rupanya telah diterima oleh tim kepolisian. Setelah dianalisa, polisi bagian IT melaporkan bahwa video tersebut memiliki kecenderungan sebagai video yang telah diedit. Selain laporan itu, Dinas Intelijen sebelumnya telah diperintahkan oleh Istana Negara untuk mendesak masuk ke dalam gedung perampokan. Yang mana hal itu membuat Rachel harus berpikir cepat dan kemudian ia kembali menghubungi profesor. Saya tegaskan kembali bahwa sampai saat ini Rachel belum mengetahui orang yang selama ini berbicara dengannya melalui telepon itu adalah gebetannya yang bernama Salpa. Makanya ini akan menjadi sangat menarik sampai kita menunggu bagaimana Rachel mengetahui bahwa gebetannya yang bernama Salpa itu adalah profesor yang selama ini ia cari-cari. Tanpa berbasa-basi, Rachel langsung ngomel-ngomel menyangkut soal bukti rekaman yang terbukti telah dimanipulasi oleh profesor. Oleh sebab itu, Rachel hanya memberikan dua opsi, yakni mengizinkan dirinya untuk masuk secara baik-baik atau ia akan mengirimkan unit khusus ke dalam gedung. Dengan begitu, profesor memilih opsi pertama dan kemudian Rachel bersiap-siap untuk masuk. Y podemos hacerlo para observar tranquilitos. Me está pidiendo que les deje entrar. Usted elige. De recibirla. No sé si llegaré. Di sana, ia langsung mendapatkan sambutan dari Berlin lalu menjalani protokol pemeriksaan. Sebuah mikrofon yang disembunyikan di dalam pakaian dalam Rachel berhasil ditemukan dan saat ini mikrofon tersebut berada di tangan Rio. Nah, di saat yang bersamaan, profesor berkunjung ke Cafe Hanoi yang entah disengaja ataupun tidak bertemu dengan Angel yang kala itu tengah menghabiskan waktu di sana. Perbincangan antara profesor dan Angel pun terjadi di mana mereka sedikit membahas mengenai bisnis yang di sini profesor mengakui bahwa dirinya merupakan seorang pengusaha cuka apel. Secara kebetulan, ternyata Angel cukup mengenal dan tak asing dengan bisnis yang digeluti oleh Salpa, mengingat dahulu kala ia merupakan seorang anak dari pengusaha cuka apel. Setelah adegan singkat di dalam kafe, kita kembali ke dalam gedung berfokus kepada sosok Arturo yang beberapa waktu kebelakang luput dari perhatian. Arturo telah melewati masa pemulihan dengan cepat sehingga di titik ini ia kembali dipertemukan dengan Monica. Dengan penuh kegembiraan, Arturo langsung melampiaskan rasa rindunya setelah terakhir kali ia mengetahui bahwa sang pacar telah mati. Namun sebelum mereka mengalihkan rasa rindu menjadi ke arah yang lebih intim, Arturo diminta menghampiri Rachel untuk memberikan keterangan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah giliran Arturo selesai, ia dibawa ke atas dan bertemu dengan Mercedes yang pada saat itu sedang menunggu giliran. Di momen itu, Mercedes mencoba berbisik kepada Arturo dan memberikan sebuah gunting yang ia dapat ketika berada di ruangan Berlin. Selanjutnya, satu persatu tawanan secara bergantian menghadap kepada Rachel untuk dimintai keterangan sama seperti Arturo. Mulai dari Bapak Francisco Torres, Mercedes, anak-anak sekolah, dan beberapa tawanan lainnya yang luput dari perhatian kita.
Nah, selama sesi interogasi tawanan berjalan, Arturo yang kala itu berada dalam satu ruangan bersama Allison merasa khawatir dengan kondisi saat ini. Ia berpikir bahwa Allison Parker adalah satu-satunya kunci yang dapat membawa mereka keluar dari gedung tersebut. Arturo meminta kepada Allison untuk bersembunyi di dalam sebuah berangkas supaya polisi segera bertindak dengan mengerahkan personel ke dalam gedung. Tak lama dari situ, Denver kemudian masuk untuk memeriksa keadaan luka yang dialami oleh Monica. Melihat hal itu, Arturo jelas cemburu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena hal itu dilakukan demi kesembuhan Monica. Sementara itu, Raquel masih menjalani proses interogasi, di mana kali ini ia tengah menunggu beberapa sandera yang tersisa. Mungkin dalam sela waktunya tersebut, tersirat sebuah opini dalam pikiran Raquel bahwa selama ini ia telah ditipu oleh para perampok. Pada prinsipnya, tugas utama kepolisian di sini adalah mengutamakan keselamatan para sandera. Terlepas dari itu, polisi memiliki kewajiban untuk segera menuntaskan dan meringkus siapa saja yang terlibat di dalam perampokan. Dalam poin mengenai keselamatan para sandera, tentu Profesor melihat hal ini sebagai peluang bagi mereka untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Mengingat mereka membutuhkan waktu setidaknya 11 hari untuk dapat menggali terowongan dan mencetak uang hingga terkumpul 2.400 juta euro. Maka segala kegiatan seperti skenario baku tembak wajib dilakukan oleh mereka untuk mengalihkan fokus tujuan para polisi. Namun yang menjadi kekhawatiran para perampok di sini adalah sampai kapan polisi menyadari mereka hanya mengulur waktu saja. Kembali ke pembahasan, di sana Raquel melanjutkan tujuan utamanya, yaitu menginterogasi satu persatu para sandera. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tugas Raquel memasuki titik akhir di mana ia tinggal menginterogasi satu tawanan terakhir, yakni Allison Parker. Tapi untuk yang satu ini, Berlin dan kawan-kawan sepertinya agak mempersulit sampai-sampai membuat Raquel sedikit kesal. Bermodalkan pengalaman yang cukup, Raquel mampu menyudutkan Berlin dengan menyebutkan riwayat penyakit yang diderita oleh Berlin. Dari sini kita kemudian mengetahui bahwasanya Berlin mengidap sebuah penyakit bernama Helmerdinopati, di mana orang yang terjangkit penyakit tersebut memiliki sisa waktu hidup berkisar antara 14 sampai 24 bulan. Tak ayal, apa yang diucapkan oleh Raquel mampu membuat Berlin tersudut sehingga ia memutuskan untuk kembali ke dalam kantor. Di salah satu ruangan yang ada di sana terlihat beberapa sandera wanita tengah dalam kondisi ketakutan. Ya, mereka syok dengan suara tembakan yang terjadi sebelumnya karena mereka tak mengetahui kronologis yang sebenarnya. Hal itu pun membuat psikologi seorang tawanan bernama Adriana jatuh sehingga ia menawarkan dirinya kepada Berlin untuk mendapatkan keselamatan. Sementara Berlin tengah asik mantap-mantap dengan salah seorang tawanan, Profesor saat ini sedang memantau perkembangan di mana ia melihat dari layar monitor bagaimana seorang Allison Parker tengah berusaha melarikan diri dan bersembunyi dari Nairobi. Namun tak lama dari situ, perhatian Profesor teralihkan ketika ia menyadari kehadiran tamu yang tengah menunggu di pintu hanggar. Dan ternyata orang tersebut tak lain adalah seorang Angel Rubio, di mana ia berdalih datang ke sana hanya untuk mencicipi cuka apel buatan Profesor. Untung saja apa yang disampaikan Profesor mengenai bisnis miliknya itu terbukti nyata karena di dalam sana terpampang peralatan yang mendukung ucapannya tersebut. Meski begitu, Angel yang dalam hatinya menaruh curiga kepada Profesor berhasil mencuri kesempatan dengan mengambil sidik jari Profesor yang terdapat dalam sebuah sendok. Tapi sebelum Angel sempat memeriksa ruangan lainnya, ia mendapatkan panggilan untuk menunaikan pekerjaannya. Ketika Angel sudah benar-benar pergi, Profesor segera bergegas untuk memberitahu kawan-kawannya mengenai keberadaan Allison Parker. Maka dengan sekejap Allison berhasil ditangkap lalu dibawa ke hadapan Raquel untuk memberikan keterangan. Setelah tugas Raquel selesai, Berlin dan beberapa tim perampok berkumpul di base camp mereka. Berlin mengumumkan penyakit yang ia derita dan ia meminta kepada semuanya berharap perampokan ini berjalan tanpa ada hambatan. Dari sisi yang berbeda, kita melihat bagaimana seorang Moskow tengah menjalankan tugasnya, yakni menggali sebuah lubang. Betapa bahagianya Moskow ketika ia berhasil mencapai ke permukaan tanah. Di mana hal itu tentu merupakan sebuah kabar baik karena setelah itu Moskow tak perlu repot-repot menaklukkan permukaan beton dan lain sebagainya. Tak ayal hal itu pun langsung disambut gembira oleh rekan-rekan semua sehingga mereka yang ada di sana terlihat menari bersama-sama merayakan apa yang telah dicapai oleh Moskow. Millones de euros.
Berbeda dengan yang lainnya, Rio yang kala itu tak terlihat keberadaannya, diam-diam tengah memeriksa sebuah mikrofon yang ia dapat dari tangan Raquel. Ternyata di dalam mikrofon tersebut terdapat sebuah video yang berisikan pesan untuk menghasut Rio. Di dalam video itu, kedua orang tua Rio berjanji akan mengupayakan pengurangan hukum bagi sang anak, asalkan Rio bersedia menyerahkan diri dan membantu kepolisian dalam menuntaskan aksi perampokan yang saat ini sedang berjalan. Lain dengan para perampok, Angel yang diketahui telah mengambil sampel sidik jari Salpa segera menyerahkan hal tersebut untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Sembari menunggu hasil pemeriksaan, Angel pergi ke sebuah apotik di daerah bernama Toledo untuk memeriksa catatan pembelian Retroxil dalam jumlah yang tak wajar. Seperti yang kita ketahui, Retroxil ini merupakan obat yang sangat dibutuhkan oleh Berlin untuk setidaknya meredakan gejala dari penyakit yang ia derita. Nah, kemungkinannya sebelum Berlin melancarkan aksi perampokan, ia telah memesan obat Retroxil tersebut di sebuah apotik yang saat ini dikunjungi oleh Angel Rubio. Naasnya, profesor yang selalu satu langkah lebih depan dari para polisi berhasil mendahului Angel dan kemudian kabur bersama catatan pembelian apotik tersebut. Jelas, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Angel dan Raquel. Bagaimana bisa profesor selalu mendahului atau satu langkah di depan mereka? Karena pada dasarnya tugas Angel datang ke apotik ini untuk memeriksa catatan tersebut tak diketahui oleh siapapun, termasuk seluruh tim polisi yang bertugas di dalam tenda. Dengan demikian, hal itu pun menimbulkan sebuah asumsi bagi Raquel bahwasanya Angel yang selama ini selalu setia berada di sampingnya merupakan seorang pengkhianat. Terlepas dari itu, tim kepolisian mendapatkan sebuah panggilan dari dalam gedung yang ternyata tersambung dari seorang Rio. Dengan cepat, Raquel menanggapi panggilan tersebut dan langsung mencoba menghasut Rio menggunakan dalih-dalih jaminan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi mereka karena jika Rio berhasil masuk ke dalam perangkap, maka tak akan lama lagi perampokan akan segera berakhir. Jauh sebelum ini, hal itu telah dibahas oleh profesor bahwa janji-janji yang diberikan oleh polisi mengenai segala kemungkinan yang mengarahkan mereka kepada jaminan kebebasan hanyalah kebohongan semata. Nah, di sini Rio menunjukkan seolah-olah bahwa dirinya menyetujui permintaan yang diberikan oleh polisi. Lalu Rio mengiring pembicaraan ini menjadi sedikit rumit ketika ia membahas riwayat pelanggaran hukum yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, setelah adu argumentasi yang berkelok-kelok, Rio mengakhiri pembicaraan tersebut dengan umpatan kata-kata kasar. Quiero que me digas el nombre del profesor. Dame un nombre y un número y te aseguro que... Nombre y un número. ¡Cojones 33! Oke, adegan kembali kita lanjutkan. Berfokus kepada sosok Arturo yang kala itu sedang berada di ruangan toilet. Secara kebetulan di sana Arturo bertemu dengan salah seorang sandera yang ternyata orang tersebut berprofesi sebagai penjaga keamanan. Sejauh ini kita diberitahu bahwa para sandera yang saat ini menjadi tawanan para perampok berjumlah 67 orang. Nah, ke-67 orang itu terbagi antara siswa-siswi sekolah seperti Alison, karyawan staf tempat percetakan, dan terakhir ada beberapa orang penjaga keamanan seperti security dan polisi. Khusus untuk penjaga keamanan, sebelumnya kita tak terlalu berfokus kepada mereka. Namun sejauh yang kita tahu saat ini mereka ditempatkan di ruangan basement dan mendapatkan penjagaan ketat dari seorang Oslo. Di kesempatan itu, Arturo mencoba berkomunikasi kepada Yakinto, sang polisi, untuk mencari kemungkinan agar mereka bisa melarikan diri. Poin utamanya, dalam 2 jam ke depan, mereka berdua akan bertemu lagi di tempat yang sama, di mana Arturo akan membawa beberapa peralatan yang mungkin bisa membantu mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, Arturo segera menghampiri Pablo dan memerintahkan kepadanya untuk mencuri beberapa peralatan. Pablo yang ditugaskan oleh Helsinki untuk melakukan penggalian, untungnya berhasil mencuri beberapa peralatan seperti obeng dan gergaji. Ngomong-ngomong soal penggalian, nampaknya pihak polisi telah mendeteksi adanya pergerakan seismograf atau penggalian tanah yang saat ini dikerjakan oleh para perampok. Namun bukan hal itu yang menjadi persoalan karena tak lama kemudian Angel datang dan menghadap kepada Raquel. Seperti yang kita tahu, hubungan profesional antara Raquel dan Angel telah mengalami keretakan. Sebelumnya, beberapa penyelidikan yang mereka lakukan entah mengapa selalu digagalkan oleh profesor.
Yang pertama, penyelidikan ke tempat pembuangan mobil. Mereka berhasil digagalkan. Dan yang terakhir terjadi pada saat Angel datang ke sebuah apotik di Toledo. Hal ini kemudian memunculkan sebuah asumsi bahwa Angel yang telah membocorkan informasi kepada pihak musuh. Maka dengan terpaksa Raquel memutuskan untuk memberhentikan Angel dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Angel jelas tak terima karena ia tak mungkin melakukan apa yang seperti dituduhkan kepadanya. Ia pun mengatakan bahwa penyebab dari semua ini mungkin adalah seorang pria yang saat ini sedang PDKT dengan Raquel. Dalam hal ini adalah Salpa atau Profesor. Pada akhirnya, setelah 15 tahun mereka bekerja, secara tidak langsung kedua orang ini dipisahkan oleh suatu konflik yang diciptakan oleh Profesor. Dengan begitu, keduanya malah terlibat adu mulut yang cukup hebat, sehingga mereka tak menemukan jalan keluar. Mari beranjak ke dalam gedung, tepatnya di salah satu ruangan besi. Kita melihat bagaimana seorang Monica teringat dengan suatu momen ketika ia mengumumkan kehamilannya kepada Arturo. Kala itu, Monica berniat memberikan kejutan, namun Arturo sepertinya tak merasa bahagia dengan kabar tersebut. Mungkin dengan alasan itulah saat ini ia seolah menunjukkan rasa bahagia ketika Denver masuk untuk membawakan makanan. Apalagi dalam berbagai situasi, Denver selalu menghibur dirinya. Hingga di momen itu juga Monica seakan sudah tak kuat lagi untuk menunjukkan rasa suka dan melampiaskan hawa nafsunya. Cuma segitu di dalam sana, kita kembali berfokus kepada Raquel yang mana saat ini dirinya tengah menunggu Salpa untuk berkencan di restoran Hanoi. Dari waktu yang direncanakan, Raquel tiba 35 menit lebih awal sehingga Salpa atau Profesor masih belum siap untuk berkencan. 5 menit setelah itu, Profesor datang dengan menggunakan pakaian rapi layaknya seorang pria yang akan bertemu dengan tambatan hati. Begitupun dengan Raquel, dirinya telah mempercantik diri dan siap menunjukkan kecantikannya itu kepada pria yang saat ini berada di hadapannya. Seperti pasangan pada umumnya, kedua orang ini saling bicara mencoba menarik perhatian sang pasangan. Sejauh ini Raquel masih mengikuti alur kemana Salpa mengarahkan pembicaraannya. Seolah memberikan gestur kejutan, Raquel meminta kepada Profesor untuk menoleh ke arah yang ada di balik meja. Penasaran, Profesor pun menuruti keinginan sang wanita. Namun ia benar-benar dibuat terkejut. Pasalnya Raquel tengah menodongkan sebuah pistol tepat mengarah kepadanya. Igual necesito algo un poquito más fuerte porque soy un poco clásico. Salva. Nampaknya, asumsi seorang Angel Rubio yang mengatakan bahwa Salpa adalah orang yang selama ini ia cari-cari telah mempengaruhi Raquel. Dalam hal ini, Raquel hanya memberikan dua pilihan, yaitu Raquel diantar ke tempat tinggal Salpa untuk melakukan penggeledahan secara sukarela, atau menunggu petugas lengkap kepolisian melakukan penggeledahan secara menyeluruh. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.